ini beliau mendalami tentang natural health. Jadi konsep kesehatan, tapi base-nya adalah natural. Konsep kesehatan berdasarkan natural. Jadi bukan seperti obat, seperti itu yang selama ini saya pelajari gitu. Jadi ada satu konsep natural health namanya, di mana konsep dasarnya adalah self healing atau penyembuhan diri sendiri. Jadi tubuh yang menyembuhkan. Nah, saya lihat di sini banyak pesertanya, puluhan orang ya, dan ini dari berbagai daerah ini. Saya lihat ada, boleh di absen dulu nih, boleh ditulis di chat ya, dari mana aja nih yang hadir. Kita relax saja, kita santai aja, jadi nggak usah tegang-tegang. Jadi kita relax, kalau ada perlu bawa catatan dulu, pulpen, ballpoint, barangkali ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, untuk di-share, untuk suatu saat untuk bisa di-share dengan keluarganya barangkali ya. Seperti itu. Oke, saya sendiri dari Bandung, tepatnya dari Cimahi sebenarnya, tapi Bandung, tapi karena kenalnya Bandung ya, karena cuma 2 kilo dari Bandung ya, jadi ya anggaplah orang Bandung ya. Nah, ini dari mana lagi nih yang hadir hari ini? Saya lihat ada teman-teman dari Jakarta banyak ya, dari Jakartanya juga berbagai tempat, ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Barat, ada beberapa ada Ciledug, ada mana lagi nih? Banyak lah ya, dari Tangerang juga ada ya. Oke, mungkin supaya inilah kita langsung aja ya, dengarkan penjelasan dari Ibu Floren. Beliau adalah seorang yang sangat concern dengan kesehatan dan mendalami konsep natural health ini udah bertahun-tahun, sehingga sangat paham betul bagaimana konsep kesehatan ini bekerja, dan khususnya kita akan bicara tentang sayur, tentang doyan makan sayur, karena ini adalah tantangan tersendiri buat keluarga ya, terutama anak-anak kita kan umumnya sekarang makannya junk food dan sebagainya gitu. Nah, oke, mungkin tidak panjang lebar, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Floren. Ibu Floren sudah siap? Sudah. Oke, sip. Terima kasih, Pak Rahmat. Oke, silakan Bu Floren. Bagaimana kabar Bandung? Baik Bu, baik Bu, baik. Baik ya. Oke, luar biasa. Suara saya cukup jelas ya? Jelas Bu, jelas. Oke, good, thank you. Ya, menarik sekali hari ini kita akan berbicara topik yang rasanya akan membuat orang-orang happy ya, karena kita bicara mengenai sesuatu yang menjadi tantangan para umumnya orang tua nih ya. Oke, nah saya ingin bicara sebelum saya mulai, saya ingin nyapa dulu. Ini kayaknya teman-teman itu sebagian ada yang dari berbagai kota nih ya, Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Enaknya kalau work from home, online adalah kita bisa menjangkau nasional atau bahkan dunia, betul ya? Apa kabar? Saya yakin semuanya dalam kondisi sangat sehat. Yes? Oke. Nah, karena topik hari ini kita adalah tidak doyan sayur, solusinya mudah. Benar nggak nih mudah? Ya. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya ingin polling dulu, boleh ya? Oke, teman-teman suara oke ya? Oke, saya mau polling dulu nih ya. Saya buka pollingnya dulu. Ya, teman-teman boleh melihat di situ ada pertanyaan. Ada ya pertanyaannya? Oke, menurut Anda sayur dan buah penting tidak nih untuk kesehatan keluarga? Ada yang mungkin jawabnya penting, sangat penting, penting, cukup penting, tidak terlalu penting, atau bahkan tidak penting. Oke, pertanyaan yang kedua adalah apakah Anda suka sayur? Ya, sangat suka, biasa saja, sesekali aja makan. Ya, yang ketiga ya harus dipaksa. Nah, siapa nih yang harus dipaksa nih? Kayaknya anak-anak nih yang harus dipaksa ya. Dan ada pertanyaan jawabannya multiple choice, mudah sekali, tidak ada ulangan. Jadi tidak ini lalu di-submit ya. Oke, coba kita lihat hasilnya. Semua sudah jawab ya? Oke, coba kita lihat hasilnya. Ya, ya. Di end meeting ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya teman-teman. Pengen lihat hasilnya kan? Oke, nah kita lihat hasil. Ternyata semua jawabnya sangat penting lah ya, sebagian besar kecil saja yang jawab penting. Oke, nah yang sangat suka itu ternyata hanya sekitar 32%. Yang biasa saja kayaknya nih makan kalau pas ada sayur, kalau nggak ada ya nggak makan gitu ya. Kalau kita turun hasilnya apa coba? Kalau kita turun hasilnya apa? Tidak suka, harus dipaksa ya. Oke, nah dan ternyata menarik sekali. Oke, kita close ya.
Karena ini untuk mengetahui kondisi di lapangan supaya kita bisa mulai materi kita hari ini. Oke. Nah, saya akan share file ini. Sebelum saya bercerita lebih lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit kenapa kita sih turun-temurun dari orang tua, kita sudah tahu pentingnya sayur, tapi seberapa pentingnya. Nah, sebagai orang tua, kita pasti menginginkan yang terbaik untuk kesehatan keluarga. Setuju ya? Terlebih-lebih sekarang di masa pandemik ini. Betul nggak sih? Betul ya. Hari ini karena sekarang adalah jam 2. Oh iya, saya sebelumnya mengucapkan dulu minal aidin wal faizin. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Tadi diperkenalkan oleh Pak Rahmat, nama saya Floren Kasih ya. Oke. Nah, menarik bahwa semua orang tua inginkan kesehatan untuk keluarganya ya. Oke. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya itu hidup yang sehat. Hidup yang sehat itu meliputi tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, dan semangat yang sehat. Oke. Nah, sebelumnya saya akan tunjukkan dulu satu video ini, sangat bagus ya. Sangat bagus. Film kartun, tapi syarat sekali dengan Indonesia merupakan salah satu negara agraris di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dan sayur dan buah secara umum dengan 150 gram buah atau setara dengan 3 biasakanlah mengonsumsi sayur Ya, nah itu dia. Coba kalau udah nonton tadi gimana? Ternyata bahwa 9 dari 10 orang, anak-anak terutama yang sampai mereka usia 24, itu 9 dari 10 orang tidak cukup makan sayur dan buah. Menarik sekali bukan? Ya, nah sekarang kita coba lihat ya tantangan kesehatan global di saat ini. Bisa kita lihat polusi lingkungan, betul ya? Nah, polusi lingkungan, terus kita juga bisa melihat pola makan, ya pola makan yang nggak sehat. Kalau tanya anak kita, anak kalian nih ya, teman-teman nih, pilih yang kiri atau yang kanan? Yang ada French fries, pizza, burger, ya. Nah, kita lihat sistem kekebalan tubuh yang rendah, terus juga kita bisa melihat bahwa kebersihan pribadi yang buruk ya, terus juga bisa melihat
kurangnya olahraga. Ya, kita lihat apalagi misalnya contoh sekarang kita bicara mengenai work from home, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Kita lihat banyak sekali nggak sih anak-anak yang stay at home, gadgetan aja, tidak bermain sama sekali olahraga, apalagi yang luar rumah. Betul nggak sih? Ya, dan juga stres kronis. Stres kronis ini menarik. Dengan kondisi pandemik yang sekarang, banyak nggak orang-orang yang akhirnya misalnya terancam kehilangan pekerjaan? Ya, ada juga yang akhirnya unpaid atau half paid, ya. Dan ada juga sih yang tidak kena kenapa-napa, tetapi juga agak stres nih kalau nih company-nya kenapa-napa. Ada nggak yang ngalamin itu? Sebenarnya sebelum pandemik pun banyak juga orang yang hidup dalam kondisi stres, ya. Termasuk anak-anak sekarang juga loh. Anak-anak dengan tuntutan pelajaran yang luar biasa. Sekarang ini itu gaya anak-anak sekolah itu bikin anak-anak jadi stres. Benar nggak sih? Coba, semua stres ini, semua kondisi ini akhirnya berakibatnya apa? Ya, kita lihat ya. Nah, ternyata bahwa ada 10 penyakit kronis utama, top 10 nih ya. By the way, ketika mendengar penyakit ini, saya sengaja nih, set background saya adalah kafe. Siapa yang sudah kangen ke mall? Boleh kangen tapi jangan ke mall ya. Oke, nah saya set ini supaya hari ini kita agak santai. Pertama, ini siang hari. Kedua, ini masih suasana lebaran. Jadi kita agak santai saja. Ya, betul ya. Jadi dengan suasana kafe, kita kan serasa ngobrol di kafe. Betul ya? Oke. Nah, kita kalau mendengar penyakit kronis utama, nanti jadi bawaannya stres, jadi jangan stres ya. Oke. Nah, kita bisa melihat hipertensi, kolesterol, dan sebagainya, diabetes, sangat umum kan? Karena makanya memang ini disebut top 10. Dan ternyata survei itu menunjukkan bahwa 80% orang itu memiliki minimal satu dari kondisi ini. Ayo teman-teman. Angka yang cukup mengejutkan kan? Dan bahkan 68% itu memiliki 2 atau lebih dari kondisi ini. Pernah nggak kita ketemu orang sudah hipertensi, dia kolesterol juga, bahkan juga ada jantung juga. Ada nggak kenalan di sekitar kita yang seperti itu? Ya, banyak sekali ya. Oke, dan kita lihat lagi bahwa sekarang ini ada satu istilah ya dari WHO bahwa terjadinya namanya sindrom metabolik ya. Sindrom metabolik berkaitan dengan metabolismenya tubuh, yang disebut juga sebagai sindrom X. Apa sih sebenarnya berkaitan dengan apa? Ya, kita bisa lihat berkaitan dengan hasil dari metabolisme tubuh ya. Kita bisa lihat juga kriteria di mana dia sudah keluar dari jalur ya. Contoh obesitas ya. Ukuran pinggang kalau pria lebih dari 40 inch. Ayo coba langsung diukur. Kalau wanita lebih dari 35 inch. Coba yuk langsung diukur. Nah, lingkar pinggangmu berapa? Ayo, kalau lebih dari 35 berarti something yang harus diperbaiki. Oke, terus termasuk juga misalnya kolesterol. Kita tahu ada HDL yang bagus untuk tubuh kita. Terus kita lihat juga resistensi insulin. Terus juga kita lihat trigliserida yang tinggi dan juga kita bisa melihat hipertensi ya. Nah, dari kelima hal inilah itu berkaitan dengan perubahan metabolisme tubuh dan kondisi sindrom metabolik ini akhirnya jadinya apa? Akan menyebabkan kondisi memberikan pengaruh kepada penyakit-penyakit kronis ya, seperti stroke, jantung, kanker, inflamasi, hati berlemak, radang sendi, gagal ginjal, dan Alzheimer ya. Nah, kita lihat kondisi ini itu adalah kondisi yang sebenarnya pengen kita hindari sampai hari kita terakhir check out. Benar nggak sih? Benar nggak? Ya dong. Ya, teman-teman yang ikutin dari YouTube juga, saya sehat, saya terhindar dari semua kondisi ini. Ya benar loh, harus diperkatakan baru terjadi ya. So, kita ingin menghindari ini. Then how? Karena untuk menghindari ini berarti kan kita harus memperbaiki metabolisme tubuh kita. Setuju nggak? Nah, dan kita maunya melakukan itu secara alami.
ya, di mana sekarang orang banyak mengenal sebagai functional medicine. Artinya bukan medicine secara yang medical chemical ya, tetapi benar-benar dari tubuh kita dan dari makanan kita ya. Dan untuk nutrisi tubuh kita mengenal ada yang namanya makro. Ya, kita ada namanya nutrisi makro, ada namanya serat. Kalau nutrisi makro seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Terus ada namanya serat, ya. Terus juga ada namanya zat mikro, ya kita kenal lah vitamin, trace mineral. Nah, tapi di beberapa tahun terakhir ini ada satu yang orang kebanyakan tuh baru pertama kali mendengar loh, yaitu apa? Fitonutrien. Ayo, siapa yang pertama kali mendengar? Coba saya ingin lihat. Siapa yang pertama kali dengar? Oke, teman-teman di YouTube juga kan sebagian ikut dari Zoom, sebagian ikut dari YouTube ya. Nah, coba teman-teman yang di YouTube boleh kalian kasih komen. Saya baru tahu ada istilah namanya fitonutrien. Oke, ya karena memang sebagian besar orang tuh baru tahu dan itu ternyata ada 25.000 jenis loh fitonutrien yang ada di alam ya, yang diberikan oleh alam. Oke, sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita perhatikan sebenarnya apa sih itu fitonutrien? Basically, fitonutrien ini adalah senyawa metabolit primer yang ada di tanaman, di semua tanaman. Cuman selama ini kan kita taunya hanya vitamin, serat dari tanaman ya. Nah, fitonutrien ini mempunyai fungsi nutraceutical yang sangat menarik, yaitu apa? Yaitu fungsi yang bisa membuat si tanaman ini melakukan self healing, penyembuhan dan perlindungan. Contoh, kita lihat tanaman-tanaman yang tinggal di daerah yang UV-nya tinggi, radikal bebasnya tinggi. Nah, dia bisa melindungi dirinya. Nah, yang mengerjakan ini adalah apa? Ya, fitonutrien. Termasuk contoh, misalnya kita lihat pohon atau ranting itu terpotong. Nah, tapi kan ini berarti kan ada luka. Nah, setelah luka ini, dia bisa sembuh sendiri. Nah, itu kerjanya dari fitonutrien, ya. Dan menarik bahwa fitonutrien ini karena dia mempunyai fungsi yang disebut nutraceutical effect itu, jadi otomatis kan berarti membawa health benefit ke tubuh kita, yaitu apa? Benar-benar untuk perlindungan dari kondisi-kondisi luar, jadi benar-benar membuat tubuh kita tuh bagus banget dalam melakukan self healing, ya. Jadi ada sifat untuk mengactivate antioksidan, meningkatkan kekebalan tubuh, which is sekarang karena di zaman pandemik ini jadinya dibutuhkan banget kan, bener nggak? Kita boleh pakai masker, boleh cuci tangan, jaga jarak, ya semua kondisi new normal ya. Tetapi dari semua itu, yang terpenting sebenarnya adalah meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Setuju nggak teman-teman? Kalau setuju, ayo dong ditinggalkan message di situ, komen di bawah. Saya setuju banget, kunci menghadapi COVID-19 adalah daya tahan tubuh. Karena ingin tahu nih, sebagian mungkin pikir kuncinya adalah di masker. Betul, masker membantu, tetapi daya tahan tubuh adalah key-nya. Oke, juga itu kan membantu kita anti mikroba, anti tumor, juga enzim metabolik ya. Termasuk misalnya kita lihat menurunkan efek gula, efek kolesterol kan bagus banget kan. Dan juga bersifat anti tumor ya, tadi saya udah sebut ya, membantu juga di aktivitas hormon kita. So ini sebenarnya sangat bagus di dalam untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita ya. Dan menarik banget bahwa fitonutrien itu ternyata ya dapatnya ya di sayur dan buah ya, dan itu pada dasarnya itu ada 5 warna, yaitu kita tahu ada namanya ungu, merah, kuning, orange, ya, hijau dan putih. So sesungguhnya alam kita sudah cukup membuat kita untuk sehat, bener ya? Oke, amazing. Memang ini adalah ciptaan yang Tuhan yang luar biasa untuk kita ya. Dan kita lihat, oke, setiap warna ternyata itu punya fungsi yang sangat unik ya. Jadi misalnya contoh nih, kita lihat nih warna ungu. Nah, warna ungu dia punya kandungan fitonutrien yang sangat khas ya. Kalau kita baca di situ kan istilah-istilah scientific ya. Hari ini kita nggak usah belajar terlalu banyak di sains ya. Yang penting penggunaannya aja. Dia fungsi antioksidan, anti-inflamasi, anti-diabetik, anti-alergi gitu ya. Dan
karena dia punya kandungan fitonutrien khusus, otomatis dia juga memberikan manfaat khusus ke tubuh, ya seperti itu ya. Jadi nanti kita lihat lagi ada warna berikutnya. Saya go through dengan sangat cepat aja ya. Nanti materi ini juga bisa diperoleh kok. Nah, fitonutrien yang merah juga, sayur-sayur merah, buah merah ya khusus buah naga ya warna merah kan. Oke, terus kita lihat lagi ada warna kuning, ada warna orange. Ya, lihat kan, masing-masing punya kekhasan sendiri, termasuk hijau. Kayaknya yang semua orang kenal namanya sayur dan buah itu ya warna hijau, betul nggak? Ternyata enggak satu warna loh ya, termasuk warna putih. Kita lihat lagi kandungan fitonutrien yang berfungsi sebagai antioksidan, beda kan dengan yang tadi yang warna yang lain-lainnya. Oke. Nah, jadi artinya sesungguhnya itu kita semua ada di 5 warna ini. Kalau kita tahu bahwa sedemikian powerfulnya sayur dan buah, sedemikian pentingnya terlebih-lebih di masa COVID ini, bahwa karena ini kan bersifat berbicara mengenai perlindungan, ya self healing. Berarti kan ini extremely dibutuhkan di saat COVID. Oke. Jadi jawabannya apa? Ya, akan sayur kan? Akan sayur kan? Akan sayur kan? Ayo. Yang tadi jawabannya tidak suka, sangat tidak suka, bahkan ada yang dipaksa. Nah, dengan pengetahuan ini apakah akan makan sayur? Kita lihat. Ternyata di masyarakat itu rata-rata 80% itu tidak cukup makan buah dan sayur. Oke, bahkan kita perhatikan, kayaknya yang warna hijau yang paling lumayan karena biasanya kita tahu sayur itu ya hijau, betul ya. Tapi kalau kita lihat yang putih, ternyata 83% itu tidak cukup makan sayur warna putih loh. Nah, sementara itu dari WHO mengatakan, ya sebentar ya, dari WHO kita mengatakan bahwa kita harus membutuhkan 400 gram sehari dan mencakup berbagai warna dan juga dibagi dalam beberapa kali ya. Itu adalah hasil dari survei di Amerika ya, oleh institusi di Amerika. Nah, sementara kalau kita perhatikan menurut WHO di tahun 1971 ya atau 97 ya. Saya lupa ya. Menarik sekali bahwa ternyata 3 dari 4 orang itu ya memang tidak cukup makan buah dan sayur, dan bahwa seharusnya itu kita mendabelkan porsinya. Nah, yang ada anak-anak kita minta dikurangin, bukan minta dinaikin. Betul apa betul? Ya, rasanya terjadi di hampir semua orang tua, setuju ya? Dan kita lihat, bagaimana solusinya? Bisword mengerti bahwa kita sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik, tapi kita sendiri juga bingung kalau memang nggak doyan mau dipaksa bagaimanapun ya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bisword dengan bioteknologi yang sangat advance ya, dengan proses yang fermentasi ya menggunakan bakteri baik, dan ini prosesnya itu bebas proses kimia dan sifatnya itu pracerna, jadi tidak perlu melalui proses pencernaan yang panjang, dan diciptakanlah satu produk yang mana adalah produk ini diproses dari 22 jenis buah dan sayur yang mencakup 5 warna, lahirlah yang namanya Vitalmax ya. Vitalmax ini akan menjadi jawaban yang sangat efisien dan efektif. Makanya saya bilang solusinya sangat mudah. Karena untuk kita konsumsi 5 warna 400 gram sehari seorang, bayangkan coba biayanya, apalagi kalau bicara mengenai sayur organik. Oh, luar biasa ya. Dan ini sangat efisien ya, cover semua warna. Kita bisa konsumsi 3 kali sehari, itu sama dengan konsumsi 400 gram sehari. Dan yang menarik lagi bahwa ini tuh sangat tidak ada bau, tidak ada rasa, dan juga tidak ada warna. Sehingga buat anak-anak pun doyan-doyan aja, mudah banget. Anak saya bahkan nggak tahu kalau saya kasih dia ini gitu ya. Karena dia sama aja dengan minum air putih biasa. So kesimpulan akhirnya ya, benar kan bahwa itu sangat simpel kan? Kesimpulan akhirnya adalah bahwa Vitalmax
itu akan memberikan kita rangkuman tadi ya, sifat antioksidan. Ini extremely penting banget nih buat kita di saat masa pandemik ini. Kedua, sifat nutraceutical buat kita, self healing ya, tubuh melakukan perlindungan sendiri, melakukan self healing sendiri. Sangat penting nggak sih? Sangat penting. Contoh, kalau kita kecipratan virus, ya kan berarti tubuh harus memperbaiki dirinya ya, terus meningkatkan sirkulasi mikro, terus meningkatkan, ini penting, oksigen, ya, meningkatkan sirkulasi darah. Kan oksigen dan nutrisi ini sangat signifikan penting. Contoh orang-orang yang saat ini mengalami COVID itu kan diserangnya adalah paru-paru, betul ya? Nah pada saat diserang paru-paru, otomatis lama-lama jumlah oksigen yang bisa dihirup oleh si pasien itu berkurang. Nah kekurangan oksigen ini menyebabkan pelan-pelan suplai oksigen ke organ-organ berkurang. Yang at the end, organ-organ ini pelan-pelan akhirnya mengalami kerusakan. Nah, makanya kalau di orang tua, organ-organnya kan sudah nggak very strong seperti anak muda. Kalau dia suplai oksigen lebih dikit, otomatis kan lebih sakit ya organ-organnya. Akhirnya komplikasinya jadi lebih panjang gitu loh. Nah itulah kenapa bahwa COVID ini menjadi lebih rawan buat orang tua. So kesimpulannya juga bahwa Vitomax ini sangat penting buat orang tua gitu ya. Dan menambah tingkat energi. Ya otomatis menambah tingkat energi ya, penting banget. Dan menarik bahwa Oke, dan kita lihat bahwa sertifikasinya juga sudah sangat lengkap ya. Jadi kita perhatikan di situ semua dibuat dari plant ya, 100% dari plant. Terus ini juga halal, gluten free. Ya kalau kita perhatikan itu gluten free, saat ini kan banyak anak-anak harus diet gluten ya. Nah, dengan produk yang gluten free buat orang tua kan juga jadi lebih senang, lebih tenang juga kan. Oke, saya sebentar cek mic saya masih bagus ya. Oke, terus kita lihat lagi bahwa ini juga ada. Oke, kita lihat lagi sekarang bahwa ini ada endorsement dari dokter-dokter yang memang bergerak di bidang ini ya. Dan kita lihat juga, kita lihat juga bahwa ini bisa untuk siapa saja, ini bisa untuk semua orang, bahwa ini bagus untuk orang-orang yang masih dalam masa kehamilan. Apalagi kalau dia masa hamil, dia susah makan konsumsi ini itu ya. Anak-anak lebih penting lagi. Kenapa? Anak-anak zaman now itu pada umumnya tuh nggak doyan sayur. Betul nggak sih? Gimana dengan anak-anak kalian? Ya, anak saya awalnya doyan sayur, tapi ketika menginjak usia bisa jajan, mulai lebih memilih daging. Ya, sama dengan remaja, tadi juga di video di awal kan dikatakan bahwa 9 dari 10 sampai dengan usia 24 sama ya, 9 dari 10 itu mereka tuh kurang makan sayur dan buah. Dan bilang nggak doyan. Kalau nggak doyan, masa di meja makan kita mau paksa mereka konsumsi, ya kan? Yang akhirnya jadi berantem, betul ya. Nah, terus akhirnya mereka berdoa, semoga work from home-nya berakhir dengan cepat. Jadi ibunya bisa pergi kerja kantor, dia makan yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Oke. Nah, terus ada yang namanya orang dewasa, terus kita lihat lagi untuk orang tua dan terutama untuk orang sakit bahwa ini menjadi extremely penting ya. Kenapa? Karena yang namanya orang tua dan namanya orang sakit itu kebutuhan ngebus mereka punya sel-sel itu kan lebih dibutuhkan. Contoh orang sakit, apalagi sekarang di masa pandemik, kita tuh butuhnya very strong. Makanya kita butuh perlindungan yang ekstra ya, perlindungan ekstra, self healing ekstra. Ya karena kan kita menjaga bagaimanapun virus nggak kelihatan, bisa saja terlepas 1-2 virus yang nempel gitu ya. Jadi saran saya justru orang tua kita tuh harus dipastikan mereka tuh minimal 3 kali sehari ini tuh harus banget lah, walaupun mereka doyan sayur ya. Oke, dan kita lihat ya bahwa kita mengenalkan satu istilah kesehatan yang disebut dengan to be strong lifestyle. Oke, to be strong lifestyle itu apa sih? Oke. Ya, to be strong lifestyle itu adalah perbaikan dari dalam. Yaitu perbaikan dari dalam melalui produk kita yang bernama Alphameta, nanti bisa dilihat di video yang lain ya. Dan yang kedua adalah perlindungan, protection, yaitu menggunakan Vitomax.
gabungan dari ini dari dalam dan proteksi tubuh kita itu melahirkan sistem kesehatan yang disebut dengan to be strong lifestyle. Nah, di zaman pandemik ini saya rasa semuanya sama, maunya very strong, betul nggak? Coba saya ingin lihat deh, oke? Ini saja presentasi dari saya. Nanti saya akan kasih lihat bagaimana konsumsinya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi saya ingin lihat bahwa seperti apa sih gambarannya Vitomax seperti ini. Ya, seperti ini. Kecil aja kan? Oke, tapi so powerful, ini bisa untuk 5 kali konsumsi dan ini adalah air. Cara konsumsinya sangat sederhana. Oke, kita cukup teteskan 10 tetes seperti ini. Oke, ya 10 tetes ya. Nah, nanti setelah sudah dapat 10 tetes, dan kita aduk. Nah, setelah diaduk, minum. Nggak ada perubahan warna. Oke, dikit saja perubahan warna, tidak ada rasa, tidak ada bau. Jadi buat anak-anak, sangat mudah. Ya, so... siapa yang merasa senang dengan solusi ini? Saya sih begini, prinsipnya adalah saya wanita bekerja, saya wanita aktif, wanita bisnis, saya buat memikirkan bagaimana memasak 400 gram sayur dan buah untuk anak saya yang nggak setiap hari punya ide yang brilian gitu kan. Jadi saya yang mengandalkan aja teknologi, yang penting bahwa saya tahu persis ini dibuat dengan alami, dibuat dengan sayur, pabriknya, perusahaannya benar, sertifikasinya benar, dan sebagainya. So, saya andalkan aja teknologi yang untuk kesehatan. Nah, sebelumnya saya tutup ya. Ini kayaknya ada sedikit salah setting ya, sehingga teman-teman nggak bisa chat ya. Nah, tapi sebelum saya ini, saya ingin ajak teman saya, anaknya mengalami satu perubahan yang sangat bagus setelah menggunakan Vitomax ya. Saya lihat sudah ada di sini. Kita lihat ya, Michael Limanarja ya. Where are you, Michael? Oke, kita undang Bapak Michael, seorang pengusaha tinggal di Jakarta dengan 2 anak yang masih SD. Oke, bagaimana? Satu udah SMP ya. Oke, bagaimana kesaksiannya, sharingnya ya, sehingga kita terinspirasi nih. Oke, Michael. Selamat siang, Ibu Floren. Selamat siang semuanya. Ya. Kayaknya sudah disetting untuk bisa unmute sendiri ya. Ya, kedengaran suara saya? Halo? Oke, silakan. Oke ya. Ya, oke. Ya, selamat siang Bu Floren, selamat siang semuanya. Oke, langsung aja. Waktu itu anak kami yang kedua namanya Freya, dia usia 8 tahun sekarang. Waktu itu dia tuh kena batuk gitu ya. Batuknya batuk yang nggak hilang-hilang. Jadi udah mencapai 2 minggu itu masih ada aja batuknya tiap hari, sehingga lumayan mengganggu ya. Dia nggak bisa tidur dengan enak, tidak bisa melakukan kegiatan sekolahnya dengan benar, dan juga tentu aja tidak bisa makan makanan-makanan yang dia suka. Jadi sampai akhirnya karena 2 minggu itu tidak hilang-hilang, akhirnya mau nggak mau ya sudah diberikan vitamin dan segala macam. Akhirnya kita bawa dia ke dokter, dikasih obat, dan itu pun masih nggak hilang-hilang juga gitu loh. Biasanya kalau udah sampai dikasih obat kan ya 3 hari atau paling lama 5 hari hilang, tapi kali ini pun nggak hilang. Nah, sampai kebetulan waktu itu ada Vitomax ini. Nah, kemudian kami mulai berikan ke Freya itu 2 kali sehari ya, 2 kali. Ya 3 kali sehari ya, jadi waktu pagi, siang dan malam. Dan luar biasa, dalam 2 hari batuknya berhenti total, hilang. Sampai kita di hari kedua itu setelah kita kasih dia Vitomax itu, kita sampai, loh kok si Freya udah nggak batuk lagi ya? Terus kita hitung berapa hari yang lalu ya kita kasih Vitomaxnya 2 hari, 3 kali sehari, hilang total gitu. Wow. Dan si Freya sendiri ngerasa manfaatnya gitu loh. Jadi dia ngerasa iya bener ya batuknya nggak ada. Jadi sekarang dia secara otomatis
tiap kali habis makan itu pasti waktu mau minum dia cari-cari mana Vitomexnya, terus dia tetes sendiri gitu. Jadi udah merupakan suatu kebiasaan buat dia dan juga kakaknya tentunya untuk pasti minum Vitomex setiap kali habis makan. Wow, jadi ini solusi seperti penjelasan tadi bahwa phytonutrien itu kan memang signifikan di self healing ya sebenarnya ya. Ya, karena betul. Dia kan faktor, jadi dia membuat sel-selnya dan juga membuat kandungan di dalam sel semua antioksidannya tuh jadi yang bekerja ya. Betul, Bu Floren. Dan satu lagi sebenarnya untuk kakaknya dia, si Logan itu, sebelum dia minum Vitomex ini, ya namanya anak-anak lah, kalau makan buah kan juga harus dipaksa-paksa. Kalau ada sayur, kalau sebisa mungkin dengan berbagai macam alasan nggak makan sayur. Nah, itu mengakibatkan si Logan itu BAB-nya tuh tidak reguler, tidak tiap hari gitu. Jadi mungkin 2 hari sekali, kadang-kadang bisa 3 hari sekali, kadang-kadang pagi, kadang-kadang malam. Nah, tapi sejak kita berikan dia Vitomex ini pasti lancar tiap hari, tiap pagi, pasti lancar. Karena penting banget ya, karena namanya BAB. Karena itu ya sekarang si Logan. Gimana? Agak ganggu internet ya. Oke, jadi Logan ya jadi sekarang karena dia juga merasakan manfaatnya, dia tiap hari udah BAB-nya reguler tiap hari pasti Ibu Floren karena minum Vitomex itu. Wow. Benar sih, sebenarnya kalau kita dulu dari orang tua kita atau bahkan dari nenek kakek kita kan kita dipaksa-paksa makan sayur. Salah satu dari faktor kita makan sayur akhirnya kan kita jadi bagus ke belakangnya ya. Dan apa yang terjadi sama Logan, ya benar-benar akhirnya dia sekarang ke BAB-nya jadi bagus. Betul. Dan itu very simple ya, sebotol kecil tetes. By the way, buat Freya sama Logan karena dia baru umur 8 dan masih kecil lah ya, masih kecil. Buat mereka mengalami tantangan nggak untuk konsumsi ini? Sama sekali tidak, Floren, karena dibandingkan kalau makan sayur atau buah kan, aduh kayaknya setengah mati. Kalau ini ya mereka cuma tetes-tetes saja dan tiap kali tetes-tetes jadi kayak buat mainan lah, buat mereka ngeliat itu drop di air gitu. Jadi ya dengan sendirinya mereka melakukan tanpa harus disuruh. So it's really easy solution ya. Betul, Bu Floren. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, tidak doyan sayur, solusinya mudah. Dan saya lihat itu terjadi di keluarga Mike ya. Betul, Bu. Oke. Ya, ada foto yang mau ditunjukin ya katanya ya. Karena tadi udah di-share untuk bisa share file. Ini ya. Kalau memang bisa ditunjukkan. Ya. Ya, ini Freya-nya ini. So cute. Ya. Itu bayangkan kalau dia batuk-batuk terus, aduh tak terbayang deh ya sedihnya. Iya, Bu. Apalagi kalau lagi batuk-batuk otomatis kan jadi diam gitu ya, rumah jadi sepi, tapi begitu udah sehat ya udah mulai berkicau lagi lah, rumah rame lagi. Dan juga biasanya anak-anak kalau batuk itu kurusnya jadi cepat loh. Kehilangan berat badan juga jadi cepat. Iya, betul karena iya, karena nggak pengen makan ya. Gitu. Oke, thank you so much untuk sharingnya. Ya, terima kasih, Bu Floren. Salam buat keluarga ya. Baik, makasih. Yuk, menarik sekali kalau kita perhatikan tadi bahwa simpel sekali solusi ini untuk orang tua dan juga secara harga akhirnya menjadi sebenarnya dibandingkan dengan kita harus mempersiapkan 400 gram sehari, apalagi kalau kita mau concern kesehatan buah dan sayur yang organik ya, yang bagus gitu, tentunya secara financial kan juga lumayan gitu ya. Nah, dan kalau kita perhatikan dengan solusi dari Vitomix ini menjadi sangat sederhana, intinya tidak perlu ngotot-ngotot ya, tarik urat lahir lagi dengan anak-anak kita ya, seperti yang dialami oleh keluarganya Michael ya. Dan tentunya dari sini ini sharing saya, semoga ini bisa juga menjadi solusi buat teman-teman semua seperti keluarga, seperti yang dialami oleh Bapak Michael ya. Oke, saya akan kembalikan kepada Pak Rahmat karena Pak Rahmat saat ini punya berita bagus buat moms and dads yang ada di dalam forum ini maupun yang ada di YouTube ya. Oke, dari saya sampai di situ. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di drop, cuman saya nanti
perbaiki sedikit settingannya. Kalau bisa chat ya, kalau nggak bisa nanti ya kita kontak lagi. Oke, silakan Bapak Rahmat. Ada good news apa? Oke, terima kasih Bu Floren, luar biasa ya, informasinya sangat membantu ya. Jadi kita tadi dapat informasi yang sangat lengkap bagaimana Vitomax ini membantu kandungannya dan sebagainya. Dan yang jelas sekarang kalau kita dapat informasinya seperti ini yang luar biasa, informasi itu hanya sekedar informasi kalau kita tidak praktekkan, kalau kita tidak minum. Jadi saran saya segera manfaatkan informasi ini supaya benar-benar jadi manfaat. Karena kan begini, kita dapat ilmu, dapat pengetahuan apapun, tapi kalau nggak dipraktekin nggak jadi apa-apa, nggak memberikan efek manfaat apa sedikit pun buat kita. Jadinya hanya sekedar teori aja buat kita. Jadi saran saya, ayo kita manfaatkan ini, dan hari ini ada promo yang luar biasa yang kita bisa manfaatkan. Saat ini itu ada promo untuk Vitomax ini, beli 3 Vitomax itu dapat gratis 1 Vitomax. Bisa dimanfaatkan ya, promonya sampai akhir bulan ini, akhir Mei ini. Jadi dan satu botol Vitomax ini cukup untuk 50 kali minum. Jadi 1 botol ini cukup untuk 50 kali minum. Karena sekali minum itu 10 tetes. Jadi kalau hitungannya itu 1 mili itu adalah 20 tetes. Jadi kalau 10 tetes itu berarti setengah mili sebenarnya, sedikit sekali. Dan isi 1 botol ini 25 mili. Jadi kalau misalnya kita gunakan Vitomax ini 10 mili sekali minum, ini berarti bisa digunakan untuk kalau sehari 1 kali misalnya, itu berarti untuk 50 kali minum. Tinggal kita gunakannya sehari berapa kali. Sarannya memang sehari 3 kali, karena itu akan memenuhi gizinya, gizi 400 gram sayur dan buah, 22 jenis buah, dan 5 warna tadi secara maksimal. Jadi seperti itu. Ya mungkin itu informasi yang saya bisa sampaikan. Nah, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.